Dinas Kesehatan Provinsi sangat senang dengan adanya GKSLab ini yang terbentuk, karena memang kita tahu situasi saat ini dan perkembangan ya di masyarakat, ingin adanya pemerataan dan juga peningkatan dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan kita di Sulawesi Utara itu terdiri dari kepulauan-kepulauan dan juga masih ada daerah daratan yang masih sulit dijangkau. Ya, makanya puskesmas yang jauh itu kami menginginkan untuk mendapat pelayanan yang terbaik. Untuk itu dengan adanya GKSLab ini, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan kami rasa akan lebih mudah dan lebih dipercepat. Tinggal kami ingin membuat aturannya, jangan nanti alat-alatnya kurang atau kurang layak ya, atau mungkin masalahnya kan sekarang lagi gencar-gencarnya inovasi dan bukan alat-alatnya dari domestik kan, dari lokal. Nah itu yang ingin kami dari Dinas Kesehatan ingin sama-sama dengan asosiasi yang ada seperti GKSLab ini untuk melihat ketersediaan dan teknologinya biar tidak ketinggalan. Ya mungkin itu dari kami, yang pasti akan tetap memonitor ya, dan juga memberi aturan-aturan yang sesuai dengan dari Kementerian Kesehatan. Dengan adanya kegiatan peranan asosiasi GKSLab dengan Dinas Kesehatan setempat di Provinsi Sulawesi Utara terkait peran serta dalam peningkatan regulasi Permenkes 14 tahun 2021 tentang perizinan berisiko, serta mungkin ada perubahan KBLI. Namun masih banyak pelaku usaha di Manado atau di Provinsi Sulawesi Utara itu masih IPAK dan belum beralih ke CDAKB ke IDAK untuk meningkatkan dari KBLI 46693 ke KBLI 46691. Itu masih banyak di Manado dan sekitarnya. Jadi peranan asosiasi itu wajib mensosialisasikan, membantu peran serta pemerintah dalam peningkatan terkait alat kesehatan yang ada di Sulawesi Utara, terutama CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik dan benar supaya bisa diterapkan di masing-masing sarana distribusi. Kedepannya mudah-mudahan asosiasi GKSLab yang ada di Sulawesi Utara bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau stakeholder yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin dari saya itu aja, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di Manado. Salam sehat. GKSLab Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tanggal 15 Maret 2023 telah selesai mengadakan musyawarah provinsi. Dan sebagai organisasi yang terbentuk di Sulawesi Utara dan memiliki tantangan yang tidak mudah, harus menghimpun pengusaha alat kesehatan dan laboratorium di Sulawesi Utara untuk senantiasa mengambil sikap dan mengejar apa yang harus dicapai, yaitu dengan cara memperbaiki setiap regulasi izin dari perusahaan, dan dengan tuntutan harus mengejar sertifikasi CDAKB, kami sebagai pengurus GKSLab Indonesia Sulawesi Utara akan terus mendorong dan mensosialisasikan agar anggota harus dan mutlak untuk memperoleh sertifikasi ini. Karena itu langkah awal tentu kami akan memacu sehingga ada perusahaan yang bisa lolos sertifikasi. Sehingga ini menjadi pilot project, sehingga perusahaan-perusahaan lain akan terpacu untuk mengikuti perusahaan yang sudah meraih sertifikasi. Hari ini tadi juga dibuka bahwa adanya pelatihan CDAKB untuk PJT ini suatu langkah bahwa
semua perusahaan distribusi alat kesehatan harus mempunyai sertifikat CDAKB. Nah, ini suatu pelatihan yang harus dilakukan oleh teman-teman yang nantinya akan mengirim tenaganya menjadi tenaga teknisnya. Saya pikir ini suatu kegiatan yang cukup bagus dari awal kepengurusan Gakeslab Sulawesi Utara ini. Saya bisa sampaikan bahwa sertifikasi CDAKB ini harus dipenuhi oleh semua distributor alat-alat kesehatan. Ya, ini kalau dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, ini suatu kewajiban ya. Kewajiban ini mungkin kalau boleh dikatakan bahwa ada ketentuan yang kalau tidak diikuti akhirnya perizinannya akan tidak dikeluarkan lagi. Satu contoh bahwa kalau sehari ini sudah punya izin distribusi, kalau nantinya memperpanjang perizinannya, kalau nggak punya sertifikat ini tidak akan bisa diperpanjang. Ketentuan ini juga sudah disarankan harus terpenuhi paling lambat tahun 2024. Itu harus semuanya. Saya kira itu untuk masalah CDAKB. Hal lain tentunya masalah fungsi distributor, fungsi daripada teman-teman yang di daerah ini. Dengan adanya sertifikasi ini menjadikan sebagai distributor menjadi suatu perusahaan yang bagus. Kalau umpamanya akan mencari perusahaan-perusahahan atau alat-alat dari prinsipal, itu pasti akan dipilih perusahaan-perusahaan yang punya sertifikasi CDAKB. Jadi merupakan suatu langkah baik bagaimana seharusnya sebagai distributor membenahi perusahaannya yang harus dilakukan sehingga bisa terpilih sebagai distributor yang baik oleh teman-teman yang mempunyai peralatan-peralatan yang harus didistribusikan ke seluruh wilayah Sulawesi Utara ini. Terkait materi-materi yang disampaikan sudah sangat baik dan kita bisa mengikuti dengan baik, dan untuk kedepannya kita bisa lebih paham lagi terkait penerapan atau regulasi yang lebih update lagi untuk sekarang, mengingat pada saat ini untuk distribusi di bidang alat kesehatan memang masih minim terkait pemahaman regulasi-regulasi yang terbaru. Jadi untuk tujuan dari pelaksanaan pelatihan CDAKB saat ini sangat membantu kita sebagai penanggung jawab teknis di industri farmasi, industri alat kesehatan. Kedepannya kita lebih taat lagi dengan regulasi yang ada, sesuai penerapannya sesuai dengan kaidah CDAKB ya. Bagi saya mengikuti pelatihan ini bisa dapat ilmu dan wawasan baru agar saya bisa menerapkan di perusahaan saya bagaimana CDAKB yang baik dan bisa memberikan ilmu bagi stakeholder di dalam bidang distribusi kami. Bagi saya ini sangat penting sekali supaya ditahu bahwa perusahaan ini dapat meningkatkan dalam pengendalian distribusinya ke semua konsumen. Diketahui bahwa perusahaan kami ini berkembang lebih baik dalam penerapan CDAKB yang sudah diterapkan agar menjadi lebih baik ke depan.